Gimana Pak Rizky, ada hal yang mau dibicarakan? Bu, ini akhir-akhir ini tuh kaitan dengan kurikulum merdeka. Iya. Kan kurikulum merdeka kan dengan tujuan anak dapat materi atau pembelajaran tuh minimal sesuai dengan kemampuan dia. Iya. Kalaupun tidak bisa semuanya berdiferensiasi, minimal ada pembeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Iya. Karena kekurangan saya, akhirnya anak-anak ngerasa yang saya lihat tingkat partisipasinya itu kurang. Jadi yang satu sangat menonjol, tapi di sisi lain anak hanya sekedar duduk dan datang mendengarkan. Menurut Bu ini, saya harus melakukan apa? Enggak. Menurut Bu Yeni, permasalahan yang tadi saya sampaikan, mungkin Bu Yeni punya kiat-kiat khusus untuk saya dalam mengajar. Nah, untuk yang tadi diceritakan Pak Rizky nih, tujuan Pak Rizky nih, cerita ini kira-kira menginginkan apa gitu? Ya kalau bicara secara tujuan pembelajaran kan memang anak memahami, kemudian sampai bisa menerapkan materinya. Tapi yang terlihat dari sisi memahami, bisa dari sisi pengetahuan. Tapi begitu menerapkan, apalagi bicara antara contoh dan soal, kalimat keluhan pertama mereka tuh pasti begini, Pak, kok contoh sama soal beda ya? Padahal kan konsepnya kan memang agar membuat anak lebih berpikir, lebih kritis. Di situ konsep udah disampaikan. Untuk latihan-latihan juga sudah dicoba. Dengan latihan yang soal yang berdiferensiasi itu dengan cukup berbeda, dengan cukup variasi soal. Tetapi yang masih menonjol hanya anak-anak tersebut gitu. Anak-anak tertentu ya, tidak semuanya berarti ya. Nah, kira-kira untuk kedepannya itu, kalau yang tadi kan dengan penyampaian yang tadi itu bisa berhasil, tapi menurut Pak Rizky juga kan di situ belum maksimal ya. Kira-kira untuk kedepannya nih, Pak Rizky itu merencanakan tindakan apa lagi nih untuk lebih maju laginya tuh? Ya mungkin dari sisi pembelajaran kelompok sudah dilakukan, tapi mungkin pembelajaran kelompok ini masih didominasi oleh tadi anak-anak yang punya memang keinginan lebih di bidang matematika. Mungkin salah satu caranya ya memberi partisipasi lebih di luar anak-anak yang sudah biasa aktif di kelas. Jadi yang mungkin biasanya yang aktif di kelas ketua kelompok. Nah mungkin nanti dibalik, justru yang anak-anak yang minatnya kurang atau dari sisi motivasi kurang, dia diberi kepercayaan lebih untuk menjadi ketua kelompok. Kalau kita dengarkan tadi, saya kira itu udah bagus ya untuk menambah lagi minat ke siswa tadi untuk digilir ya, kalau nggak salah tadi digilir, barangkali nanti bergantian, secara bergiliran untuk dijadikan ikonnya untuk siapa yang lebih ini. Berarti nanti juga mungkin ada lagi selain itu, mungkin tadi Pak Rizky itu kerja kelompok atau diskusi kelompok yang dilaksanakannya. Nah, mungkin nanti ada tambahan lain lagi barangkali selain itu. Memang sih yang pernah dicoba, walaupun belum di setiap materi. Jadi nanti setiap anak itu akan maju, misalnya dibagi 6 kelompok. Jadi dari setiap kelompok itu maju memberikan jawabannya langsung di depan gitu ya. Nah nanti dari situ kan tiap anak di kelompok tersebut punya kesempatan untuk maju
Iya. Walaupun kondisinya terpaksa, karena dari setiap kelompok harus ada perwakilan. Nah nanti soal keduanya atau soal berikutnya orang kedua yang maju sampai dan seterusnya. Itu tuh dari tiap kelompok juga dengan soal-soal yang sama ya Pak ya? Dengan Kriterianya. soal yang satu sama soal yang kedua sama, tapi penunjukan 1 sampai 5-nya diserahkan oleh kelompok masing-masing. Iya. Jadi si A nih jagoannya siapa, dengan si B, si C nomor 1. Iya. Nah nanti nomor 2-nya juga seperti itu. Iya. Kalau dilihat itu kayaknya nanti semua juga bisa aktif ya Pak ya. Harapannya sih begitu. Iya, berarti udah bagus ya Pak ya rencana yang itu nanti. Nah untuk selain itu hambatan yang lain ada lagi? Ada hambatan yang lain lagi selain yang tadi diungkapkan? Mungkin Untuk nanti rencana yang tadi Pak Rizky mau melakukan diskusi atau bergilir gitu, kira-kira ada hambatannya lagi? dari sisi waktu mungkin anak tuh kadang terbiasa, apalagi dengan matematika kita ya. Matematika tuh kayak selalu diajarkan dulu, disampaikan dulu, diberi contoh dulu, baru seolah anak tuh ikut. Padahal kurikulum Merdeka Belajar atau mungkin kurikulum sebelumnya kan memberi ruang lebih banyak untuk anak tuh mengeksplorasi, dia membaca, memahami sendiri. Mungkin itu sih, mungkin kepercayaan diri dari guru ke anak juga mungkin harus ditumbuhkan. Iya, iya. Itu udah bagus ya untuk rencananya. Nah, yang direncanakan ini kira-kira mau mulai kapan Pak Rizky laksanakan? Dalam pertemuan berikutnya ya mungkin nanti saya akan mulai menyusun kartu soal ya, biar lebih Ya, sebelum rencana kelompoknya tuh dilaksanakan ya lebih menarik. Jadi nggak hanya soal saja, tapi lebih ke bentuknya apakah kartu soal gitu kan. Jadi si soal-soal itu nanti bisa lebih menarik dikemas dan dilihat oleh anak. Ya. Terus komitmennya apa yang akan Pak Rizky lakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Komitmennya ya mau nggak mau dari pribadi ya, kedisiplinan dalam mengajar, kemudian biasanya dari strategi yang digunakan juga terurut atau tidak, biar nantinya antara kegiatan awal inti sampai akhir tuh kalau ada kekeliruan bisa ditindaklanjuti. Oke. Nah untuk melaksanakan komitmen ini Pak Rizky apakah memerlukan bantuan atau dukungan dari orang lain atau cukup? Ya, hari ini saya di sini dengan Bu ini itu salah satu tujuannya memang mencari bantuan ataupun dukungan yang sifatnya memberikan nasihat pembelajaran nih ke anak-anak gimana, walaupun sifatnya kan setiap anak punya keunikan masing-masing. Tentu saja komitmen itu ya dibangun tidak hanya oleh diri sendiri, harus dapat masukan dari luar juga. Kalau ya dilihat udah bagus semua ya rencananya, terus tadi juga yang mau dilaksanakan juga trik-trik yang lain untuk menambah semangat ke anak, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan bagi anak itu yang secara digilir itu semuanya udah bagus, udah hebat. Nanti tinggal mungkin Pak Rizky laksanakan, tinggal nanti ditindaklanjut ya. Kita lihat hasilnya seperti apa nanti di akhirnya, apakah ada perubahan atau tidak. Iya, semoga nanti ada perubahan yang signifikan, yang bagus gitu kan. Setelah melakukan coaching ini nih Pak Rizky, tindak lanjutnya apa yang akan dilaksanakan? Tindak lanjutnya ya kalau tadi bicara hasil ya, kalau memang nanti hasilnya maksimal, tadi kan hanya beberapa anak tuh sudah bergantian menjadi ketua, kemudian diberi kesempatan setiap anak untuk maju. Nah kalau itu memang dirasa maksimal, berarti nanti di putaran pertemuan berikutnya bergantian anak yang lain yang dirasa
masih kurang dari sisi nilai atau keaktifan di kelas, mungkin tindak lanjutnya membuat asesmen yang sesuai dengan kondisi anak saat ini. Semoga apa yang direncanakan, apa yang diharapkan nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan hasil yang memuaskan. Siap. Mungkin itu ada lagi yang mau disampaikan? Sementara itu, kalau nanti ada yang ditanyakan lagi, Bu Yeni siap membantu ya. Insya Allah siap Pak, semangat terus. Makasih Pak Rizky. Sama-sama Bu Yeni. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan duduk sesuai kelompoknya, kemudian diskusikan dan kalian coba cari penyelesaian dari soal yang Pak Rizky berikan. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Kan menurut Yasna katanya sudut BOD itu sama dengan sudut COD. Kenapa? Karena sudutnya bertolak belakang. Jadi jawabannya kalau diketahui sudut BOD 30 derajat, maka AOC sama dengan 30 derajat. Boleh kasih tepuk tangan buat kelompok yang sudah maju. Terima kasih ya. Oke, baik dari prasyarat ini kalian diharapkan mampu memahami ya sudut-sudut bertolak belakang ya. Sudut-sudut bertolak belakang itu maksudnya gimana? Ada dua sudut yang kalau dari atas seperti V, kalau dari bawah seperti V kebalik. Kalau dari kanan kirinya seperti huruf X, ini bertolak belakang. Nah, sudut-sudut yang bertolak belakang, coba baca sama-sama 1, 2, 3. Semua sudut yang saling bertolak belakang memiliki ukuran yang sama, sudut yang sama. Kalau sudut A derajat, dia akan sama dengan B derajat karena bertolak belakang. Kemudian sudut C derajat dia akan sama dengan sudut D derajat. Sampai sini ada pertanyaan soal sudut bertolak belakang? Nah, dari sini ada beberapa argumen yang bisa kalian pelajari yang tadi Pak Rizky sebutkan. Sudah? Oke. Mengenal sifat-sifat garis dan sudut ya tadi di awal ya. Oke, mengenal sifat-sifat garis dan sudut pada geometri. Tadi di awal Pak Rizky sudah singgung ada istilahnya garis sejajar. Ada yang bisa menggambarkan garis sejajar itu yang seperti apa? Garis sejajar. Contoh, Adian atau Nasrul. Coba garis sejajar. Contohnya seperti apa? Nanti setelah ini Pak Rizky pengen minta contoh dari sudut tuh gambarnya kayak gimana? Garis sejajar. Bikin 2 garis aja. Nah, kemudian di bawahnya bikin garis lagi. Jangan terlalu deketan ya. Oke, terima kasih. Nasrul, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Nasrul. Yang kedua, sudut. Kasih satu contoh gambar sudut aja.
Yasna atau Raisa atau Yasmin? Coba gambar satu sudut saja Yasmin. Bebas, mau sudut apa saja. Iya, oke, itu juga nggak apa-apa. Oke. Kasih tepuk tangan buat Yasmin. Terima kasih Yasmin. Oke, perhatikan. Apa yang membedakan antara garis sejajar dengan sudut? Bahwa ada persamaan, ada perbedaannya. Baik di garis sejajarnya maupun di sudutnya. Apa yang sama dan apa yang berbeda dari kedua hal itu? Bahwa keduanya terdiri dari berapa garis? Keduanya terdiri dari berapa garis? Dari 2 garis. Kita bisa tahu bahwa garis itu sejajar atau tidak kalau ada pembandingnya. Nah, ini ceritanya ada garis yang pertama, misalnya garis M. Yang kedua ini garis N. Kita nggak bisa tahu garis M ini sejajar atau tidak kalau tidak ada pembandingnya. Kemudian yang sudut pun sama, kita tidak tahu ada sudut atau tidaknya kalau garis ini tidak ada 2 sudut yang berpotongan, misalnya di X. Dan seterusnya, materinya panjang ya. Oke. Pertanyaan apa? Iya, pura-pura aja. Sini, belakang ya. Nah, kemudian kalau ada garis yang sama, misalnya di sini X, di sini Y, ini pun sudutnya sama. Dan judulnya bertolak belakang. Oke, baik. Demikian materi hari ini yang bisa Pak Rizky sampaikan. Dan di sini ada kesimpulan bahwa sekali lagi sudut-sudut yang bertolak belakang pasti besarannya sama ya. Jadi nanti kalau menemukan soal seperti ini tidak usah susah. Nah, sebagai bahan evaluasi Pak Rizky sudah memberikan tugas ke kalian di lembar kerja yang sudah kalian terima. Silahkan dikerjakan dengan baik, bisa dibawa ke rumah untuk diskusi kelompok lanjutannya dan akan dibahas pada materi atau pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rizky, bagikan LKPD ya, silahkan kalian coba kerjakan, coba diskusikan dengan teman. Ada yang mempresentasikan jawaban dari soal yang Pak Rizky berikan. Lihat presentasi kita. Ya, silakan perwakilan kelompoknya untuk maju untuk menyelesaikan soal ini. Tentukan sudut AOC. Kelompok siapa? Ya, silakan Yasna. Silakan Yasna, tentukan sudut AOC dengan 4 kelompoknya sini ya, dengan teman kelompoknya sini maju. Ya, jawabannya 30 derajat. Ya, di depan aja, depan. Tentukan sudut AOC-nya. 30. Kan bertolak belakang sama.
Sudut. Coba tulis sudut BOD sama dengan sudut COD. BOD-nya berapa? 30 derajat. Oke, berarti COD-nya 30 derajat. Karena sudutnya bertolak belakang. Aja. Baik, Bu Yeni, kita sudah memasuki ke fokus pendampingan yang terakhir, yaitu tadi perkembangan komunikasi praktisi. Sekarang tiba saatnya saya ingin melihat Bu Yeni berbincang, berdialog dengan teman sejawat yang kemarin diobservasi. Ya. Adapun yang harus Bu Yeni gali adalah Ibu bisa nanti menyampaikan tujuan percakapan itu apa. Nah, tujuan percakapannya pada hasil observasi yang sudah dilakukan itu apa. Kemudian yang kedua, Ibu harus bisa menemukan area pengembangan, ya, area pengembangan dari observasi yang dilakukan oleh Ibu kemarin dengan rekan sejawat. Kemudian yang ketiga, Ibu harus bisa menggali, barangkali saya meminta informasi apa sih area pengembangan dari kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan di PIA kemarin, ya, observasi kemarin. Nah, boleh tahu dengan Bapak siapa, Bu? Iya, kemarin saya melakukan observasi dengan Pak Rizky, rekan sejawatnya. Oke, siap. Baik, kalau begitu, karena terkait dengan kompetensi keterampilan coachingnya, saya ingin pasca observasi bisa Ibu laksanakan sekarang langsung dengan Pak Rizky. Pak Rizky siap ya? Insya Allah siap. Oke, Pak ya. Ya, selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Bu Yeni. Iya, menindaklanjut dengan hasil observasi kemarin yang kita lakukan, yang saya lakukan terhadap Bapak. Saya akan menanyakan beberapa hal dari hasil ini, merefleksikan dari yang kemarin saya perhatikan waktu di kelas. Waktu hari Selasa, Bapak menjelaskan mengenai materinya adalah menyelidiki sifat-sifat bangun geometri, ya Pak ya? Iya. Di situ Bapak memberikan tujuan pembelajarannya mengenai apa ya Pak kemarin tuh? Ya, tujuan pembelajarannya, ya sebelum ke sana terima kasih Bu Yeni, mulai dari pra observasi, kemudian akhirnya observasi. Alhamdulillah Bu Yeni banyak membantu saya, khususnya dalam melihat sisi yang mungkin kekurangan dari segi proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dan kemarin sudah saya sampaikan tujuan pembelajarannya, salah satunya peserta didik atau siswa dapat menggunakan hubungan antar sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan dan dua garis sejajar. Itu tujuan pembelajarannya yang tersampaikan kepada siswa. Ya. Nah, setelah Bapak menyampaikan materi di situ, perasaan Bapak ketika menyampaikan itu, apakah tujuan menurut Bapak sendiri nih, menurut Pak Rizky sendiri, apakah tujuan yang Bapak harapkan, yang Bapak sesuaikan di RPP-nya itu terpenuhi semuanya atau tidak nih, tuntas atau tidak ya? Yang jelas kalau ditanya perasaan, jelas berbeda ketika akan mengajar, tapi diskusi dengan rekan sejawat saat mau mengajar
kemudian ada tanggapan atau saran terlebih dahulu di pra-observasi. Iya. Akhirnya di observasi, alhamdulillah tujuan pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik. Iya. Oke, kita lanjutkan Pak Rizky pembicaraan kita hari ini dengan jawaban dari Pak Rizky tadi mengenai tujuan pembelajaran yang saya lihat juga di kelas. Memang kan itu hampir tercapai semuanya, terselesaikan semuanya ketika pembelajaran di kelas. Namun saya mau menanyakan lagi, menurut Pak Rizky sendiri dari tujuan pembelajaran itu udah disampaikan, untuk hasil tingkat keberhasilan ke anaknya itu kira-kira apakah mencapai berapa persen, bisa dijelaskan gitu. Iya, untuk ketercapaian presentasi tujuan pembelajaran, walaupun tadi bicara secara umumnya tujuan pembelajaran tersampaikan dengan baik, tapi kalau dilihat dari indikator memang masih di angka sekitar 80%. Artinya belum menyentuh sampai angka 90 atau bahkan 100. Itulah kenapa mungkin karena tiap materi punya pendekatan strategi pembelajaran yang berbeda. Makanya di strategi yang kemarin mungkin indikator yang tercapai untuk tujuan pembelajarannya baru di angka sekitar 80%. Kalau dilihat tadi Pak Rizky 80%, mungkin dari sini ya dari tujuan pembelajaran itu sendiri kan di sini menggunakan hubungan antar sudut. Memang kalau dilihat dari materi ini banyak sekali yang diambil dengan waktu yang terbatas mungkin, jadi akhirnya yang penting mungkin asal sampai dulu ke materi ya. Jadi tapi kalau dilihat hasil 80% itu udah sangat bagus sekali, udah bagus lah, udah mencukupi. Kalau dilihat kita ingin dengan KKM ya udah memenuhi untuk tingkat KKM-nya. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi Pak Rizky dengan media pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk minat anak supaya lebih giat lagi untuk belajar bersama Pak Rizky gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kalau tadi dari tujuan saya mau mendengar mengenai area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Rizky itu dari pembelajaran kali ini apa ya? Ya, untuk area pengembangan, karena waktu awal diskusi dengan Bu Yeni pada saat awal saya meminta pendapat gimana sih caranya agar anak-anak tuh saat melakukan proses pembelajaran dia tuh merasakan hal yang sama dengan teman-temannya. Artinya tingkat partisipasi anak dalam merespon pertanyaan, jawaban itu bisa lebih banyak dibanding sebelumnya. Itulah kenapa kemarin di tingkat ketercapaian 80% itu karena sifatnya berkelompok. Sifatnya berkelompok ini dengan asumsi atau tujuan anak-anak satu dia mencoba belajar berkolaborasi, karena hari ini bukan hanya kompetisi tapi kolaborasi. Tapi di sisi lain anak-anak belajar maju aktif ke depan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jadi kalau ditanya area pengembangannya di mana, areanya ketercapaian keaktifan partisipasi siswanya lebih meningkat dari sebelumnya. Ya, alhamdulillah ya. Untuk partisipasi anak ketika kemarin yang diperhatikan juga anak yang Pak Rizky memang di awal rencananya kelompok, terus ada anak juga yang diberikan pertanyaan-pertanyaan baik secara berkelompok ataupun mandiri. Anak di situ yang saya perhatikan memang merespon bagus ya Pak. Jadi kalau dilihat juga di sini area pengembangan saya lihat udah cukup bagus juga. Nah, untuk selanjutnya
Di sini kita lihat untuk strategi yang dipersiapkan Pak Rizky itu kemarin itu menggunakan strategi Cooperative learning, pembelajaran kooperatif atau pembelajaran kelompok. Yang sebenarnya fokusnya sih awalnya siswa kan diarahkan menemukan jawabannya masing-masing atau discovery learning. ya. Tetapi discovery learning ini gimana caranya menemukan tuh nggak sendiri, tapi dibantu teman-temannya. Jadi konsep discovery learningnya akhirnya dimunculkan secara berkelompok. Ya, kegiatan yang tadi dibicarakan memang Pak Rizky udah melakukan juga, yang saya lihat juga di kelas sudah sesuai gitu ya. Pak Rizky tadi secara keseluruhan yang disampaikan oleh Pak Rizky sudah baik ya. Bahkan tadi juga Pak Rizky menyampaikan bahwa hasilnya kalau dipresentasikan mencapai indikator ke 80% dari tujuan pembelajaran. Nah, untuk sekarang menurut Pak Rizky setelah ini dengan ketercapaian tadi yang 80% itu, rencana tindak lanjut apa yang akan Pak Rizky lakukan untuk ke depan? Iya, terima kasih Bu Yeni. Kaitan dengan rencana tindak lanjut, ya satu hal yang pasti dengan diskusi dengan Bu Yeni saja itu bagi saya merupakan tindak lanjut yang utama karena bisa saling memberi saran. Kan bicara tindak lanjut secara proses pembelajaran, yang pertama mungkin dalam proses pembagian kelompok anak dilibatkan lebih banyak. Kemudian yang kedua dalam pemberian soal mungkin fokus saya tidak hanya siswa yang dianggap mampu saja, tapi di situ ada siswa yang dari segi kemampuan misalnya tergolong rendah ataupun sedang, atau kalau bicara diferensiasinya mungkin saya harus mencari soal-soal sesuai dengan kebutuhan siswa, apakah dari segi minat yang sesuai dengan siswa, jadi agar lebih kontekstual. Mungkin itu sih rencana tindak lanjut ke depan. Udah sangat bagus sekali ya Pak Rizky. Semoga nanti apa yang diharapkan untuk rencana tindak lanjutnya dapat dilaksanakan dan hasilnya lebih baik lagi dari yang kemarin kita lakukan ya. Iya, terima kasih. Dan dari beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Pak Rizky, izin saya memberikan beberapa saran terkait dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Rizky ya. Yang pertama mungkin saya akan memberikan sarannya untuk siswanya agar diberi pertanyaan pematik terlebih dahulu yang lebih banyak mungkin ya Pak ya di awal itu. Yang kedua nanti mungkin memberikan penghargaan atau reward kepada anak yang sudah berpartisipasi, apresiasi. Iya, di situ yang udah menjawab. Dan ketiga mungkin memberi soal yang lebih bervariatif agar siswa juga lebih tertantang kembali. Ya, itu yang memang sedang saya pikirkan dan saya coba rasakan. Terima kasih atas sarannya dari Bu Yeni. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Ya, amin. Ya mungkin itu saja Pak Rizky. Ya mungkin ini yang terakhir Pak Rizky. Ya, manfaat apa yang dirasakan dari kegiatan coaching kali ini? Dari awal kita tengah sampai terakhir ini. Iya, manfaat coaching klinik. Ya, kalau bicara coaching klinik, saya merasa bahwa itu sebuah apresiasi untuk saya pribadi sebagai guru, apalagi didampingi, dilatih katakanlah, ataupun diberi beberapa saran masukan terkait pembelajaran langsung kepada saya, itu sesuatu yang baru.
walaupun mungkin sering dilakukan, tapi ini sifatnya lebih terstruktur. Jadi mengikuti kegiatan ini pun saya lebih bersemangat, dan saya merasa bahwa siswa adalah fokus utama dalam belajar dan bukan hanya berfokus bagaimana cara guru mengajar. Dan sekali lagi, atas apa yang telah diberikan kepada saya selama kegiatan coaching klinik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yeni dan tim. Ya, terima kasih juga Pak Rizky. Semoga nanti kedepannya lebih bagus lagi, Amin. lebih lebih baik lagi kedepannya ya. Semoga Dan jangan Dan bosan jangan- juga ya, jangan bosan untuk memberi masukan ataupun saran kepada saya selaku guru pengajar. ya, sama-sama Pak Rizky. Ya, dengan berakhirnya coaching ini, saya ucap terima kasih pada Pak Rizky yang telah membantu saya dalam pelaksanaan pemenuhan tugas dari CGP, dan berikut juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menjembatani dan bersedia mendampingi saya dalam kegiatan kali ini. Baik, terima kasih Bu Yeni. Saya memberikan apresiasi. Tadi sudah dilakukan wawancara atau ya ngobrol lah terkait dengan observasi yang sudah dilakukan Bu Yeni terhadap Pak Kiki. Ya. Baik, sedikit saja Pak Kiki ya untuk Pak Kiki nih, secara detail terkait dengan kegiatan observasi sudah ditanyakan sama Bu Yeni. Iya. Saya barangkali hanya satu pertanyaan saja. Di sini ada beberapa guru penggerak ya. Nah, ini terkait dengan salah satunya adalah kegiatan observasi. Sebenarnya sejauh mana sih guru penggerak ini memberikan andil, memberikan kontribusinya gitu ya terhadap perubahan pendidikan yang ada di SMP 7, khususnya perubahan terhadap mindset ya para guru-guru di sini seperti apa? Baik Pak, terima kasih Pak Udin. Untuk saya pribadi yang saya rasakan, karena ini bukan hanya sekali kegiatan observasi ini, bahkan di awal-awal kegiatan calon guru penggerakan mengundang rekan-rekan sejawat untuk sama-sama menyimak kegiatan yang disampaikan berupa presentasi waktu itu. Kemudian kita dikenalkan hal-hal baru soal budaya positif, soal kesepakatan kelas, dan itu yang mungkin agak luput atau lalai dari guru, karena guru kan kadang merasa saya sudah bisa ngajar, tapi lupa bahwa zaman berkembang, bahwa teknologi semakin modern, dan hadirnya rekan-rekan guru calon penggerak ini menjadi warna baru bagi pendidikan di SMP 7 dan khususnya mungkin nanti di Indonesia pada umumnya. Termasuk menginspirasi juga ya. Sangat menginspirasi. Apalagi di situ ada ASN-nya gitu, Ada dan ASN. sebagainya. Baik, Pak Rizky, terima kasih Iya. sudah mendampingi Bu Yeni. Siap. Mudah-mudahan SMP 7 lebih maju lagi dengan guru-guru yang banyak guru penggeraknya, dan juga memberikan imbas tuh kepada guru-guru yang lain, sehingga tanpa pendidikan guru penggerak pun guru-guru yang lain bisa memiliki kompetensi seperti yang dimiliki oleh guru penggerak. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak Rizky, barangkali masih ada jam mengajar. Siap, Pak. Ngapunten, saya akan melanjutkan obrolan dengan Bu Yeni. Baik, Terima kasih, saya Pak. izin pamit. Ya.